ja'alal arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa baila an nabtadi'a hadha at-ta'lim fa khairun lana an nursila hadayat al-Fatihah li muallifi hadha al-kitab wa huwa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani asa an yanfa'na bi 'ulumihi fi dharaini. Naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran Kitabul Fiqhil Hadis, ya, kitab fikih dari hadis-hadis yang terkenal dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, kemarin sudah masuk ke babul azan. Ya, babul azan. Azan itu apa sih? Azan itu apa? Panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Baik, selanjutnya ya hadis yang ke-6. Wa an Jabir bin Samurah qala, dari Jabir bin Samurah berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'idain." Aku telah salat bersama Nabi dalam salat dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marratin, tidak hanya sekali, wala marrataini, tidak juga cuma dua kali, tapi berkali-kali. Kata Jabir bin Samurah, bi ghairi adzanin wala iqamatin. Ketika aku salat bersama Nabi, ya, di salat Id tidak ada azan dan iqamah. Rawahu Muslim. Paham ya? Insyaallah sudah pada tahu semua di salat Id. Idul Fitri itu kapan diadakan? Idul Fitri 1 Syawal. 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Itu namanya Idul Fitri. Kalau Idul Adha kapan? 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Adha itu lebih lama. Idul Adha itu lebih lama daripada Idul Fitri. Dianjurkan pada pagi hari untuk apa? Sholat sunnah 2 rakaat, ya, yang disebut Idul Adha dan Idul Fitri. Di situ disunahkan tuh ada khutbahnya juga, ya tidak? Wa nahmuhu fil muttafaqi alaihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairi. Dan sama seperti itu di di hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil fi naumihim 'anis shalah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil, dalam sebuah hadis yang panjang, namun di sini diungkapkan sedikit saja. Fi naumihim 'anis shalah, ketika mereka di dalam tidurnya mereka dalam sholat, artinya ada ketiduran. Jadi mereka ketika itu para sahabat ketiduran. Summa adzana Bilal fasallan Nabi. Kemudian Bilal azan dan Nabi sholat. Kama kana yasna'u kulla yaumin, seperti yang dilakukan setiap hari. Rawahu Muslim. Artinya apa?
Artinya kalaupun seumpama terlambat, tidak waktunya di pas waktunya, itu tidak apa-apa, tetap mengerjakan azan. Artinya seumpama biasanya azan jam 12 kurang 10 ataupun kurang 15, lewat ketiduran semuanya ini, seumpama karena dalam perjalanan ataupun seumpama ada agenda yang akhirnya kita istirahat, ya kan? Kemudian terlambat 5 menit, 10 menit, setengah jam, setelah setengah jam itu kita azan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, untuk karena tujuan azan adalah untuk memanggil sholat. Baik, kecuali sebelumnya sudah ada azan. Kemudian azan lagi. Wah, ini kacau ini. Ya, kalau azan lagi kacau. Baik, selanjutnya walahu an Jabirin radhiyallahu anhu. Dan sama seperti itu juga yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifah. Sesungguhnya Nabi mendatangi Muzdalifah. Fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin. Kemudian Nabi melakukan sholat maghrib dan isya dengan satu adzan dan 2 iqamah. Ya, mana itu Muzdalifah? Tempat di antara Mina dan Arafah. Biha yabitul hajj lailatan nahar. Ketika itu Nabi sedang mabit untuk haji malam Idul Adha. Jadi posisinya Nabi itu sedang bermalam di Muzdalifah, sedang melakukan rutinitas haji. Akhirnya karena sedang melakukan rutinitas haji, itu melakukan azannya cuma sekali, kemudian iqamah setiap mau sholat. Isya-nya tidak azan. Ya, boleh nggak demikian? Boleh. Itu yang sudah pernah dilakukan Nabi. Artinya karena memang bukan mungkin orang yang berdiam diri di tempat tidak ada mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan Nabi situasinya pada saat itu sedang haji, sedang bermalam di Muzdalifah. Paham ya? Paham ya? Kemudian selanjutnya hadis yang ke-8, wa Ibnu Umar wa Aisyah. Dari Ibnu Umar dan juga Ummu Aisyah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari. Wa kulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Maka makanlah dan minumlah sampai kemudian ibnu ummi maktum melakukan panggilan lagi atau azan lagi. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu. Sesungguhnya laki-laki yang buta la yunadi, tidak memanggil atau tidak ada, hatta yuqalu, sampai dikatakan lahu asbahta asbahta, sudah pagi sudah pagi. Muttafaqun alaih wa fi akhirihi idraj. Maksudnya apa? Jadi pada zaman Rasulullah pernah terjadi 2 kali azan. Azan yang pertama adalah azannya Bilal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperingatkan para shaimin, para orang-orang yang puasa, bahwa sudah masuk fajar kadhib. Fajar kadhib itu fajar, terbit fajar. Ada warna keputihan di langit itu, agak
waktunya sahur sekitar jam 3. Bilal azan. Azannya bagaimana ya? Seperti azan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jam 3. Maka Nabi menyuruh apa? Fakulu washrobu, makanlah. Karena azan itu adalah azan untuk para orang yang berpuasa. Diingatkan bahwa sudah masuk waktu sahur. Karena afdol sahur itu adalah fi awakhiril lail. Karena sahur itu paling utama adalah di akhir malam, dekat dengan subuh. Nah, azan yang kedua itu azannya Ibnu Ummi Maktum, dan diriwayatkan sahabat Ibnu Ummi Maktum ini buta. Makanya dikatakan dia tidak mungkin azan kalau tidak diingatkan. Jadi karena dia buta, suaranya bagus, para sahabat yang lain nyuruh, Ibnu Ummi Maktum asbahta, sudah pagi. Artinya sudah masuk fajar. Azan, ayo azan. Akhirnya dia azan. Paham nggak? Karena dia buta. Nah, maka boleh nggak seperti itu? Boleh. Bahkan alhamdulillah di daerah Linggarsari ini sering jam 3 itu ada yang azan. Nanti ada azan lagi subuh. Ada yang pernah dengar? Setengah 4 bahkan di sini. Ya, setengah 4. Ya, boleh azan 2. Lalu bagaimana Ustaz? Boleh dipraktekkan di masyarakat? Enggak. Mempraktekkan hukum yang tidak diketahui di masyarakat itu lebih baik kamu tahan dulu, walaupun ilmunya ada. Kenapa? Karena ada satu kaidah, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhimu manakala mereka tidak mengerti. Di masyarakat kamu tidak ngerti, tidak pernah mendengar hadis ini, kamu praktekkan jam 3 azan. Kamu nanti pasti digerempok sama masyarakat yang malam-malam ronda itu. Wah, sesat, azan jam 3. Ya kan? Padahal Bilal itu pernah melakukan itu. Azan jam 3:30, sesat kamu, belum waktunya. Ya enggak? Maka perlu disampaikan dulu. Kalau memang seumpama mau mempraktekkan hal ini, boleh. Di pondok boleh. Karena pondok sudah tahu nih hadisnya. Mempraktekkan tujuannya apa? Mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis. Sekali-kali praktek boleh. Tapi kalau di masyarakat, Ustaz harapkan disampaikan dulu ke masyarakat, Pak, Bu, mohon maaf nanti malam teman-teman masyarakat ada yang mau puasa Senin Kemis. Saya izin nih untuk azan. Karena pernah di hadis Bulughul Maram disampaikan Bilal itu azan pada saat fajar kadhib. Itu sekitar jam 3 dan sekitar jam 3 atau setengah 4. Untuk apa tujuannya? Membangunkan mereka yang hendak pengen puasa. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Bisa. Nanti habis ini jangan disat-satin orang yang azan sebelum subuh. Udah tahu ilmunya nih. Wah, sesat doa. Paham ya? Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir wassalamu